Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai program semester atau biasa disebut dengan PROMES. Apa sih PROMES itu? PROMES itu adalah salah satu program rancangan yang dibuat oleh guru sebelum mengajar dalam satu semester. Kemudian bagaimana caranya? Bisa kita lihat pada slide. Berikut ini adalah format yang biasa digunakan di dalam membuat PROMES. Di dalam PROMES ini terdiri dari yang di atas itu adalah identitas. Identitas ini terdiri dari satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu nama sekolahnya apa. Kemudian kelas semester berapa. Kemudian muatan pelajaran, maksudnya itu adalah mata pelajaran yang ada pada tema tersebut itu apa saja. Karena kalian guru kelas otomatis cukup 5 mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Kemudian tahun pelajarannya kapan? Karena kita membuat pada tahun ajaran tahun ini, maka diisi tahun 2020-2021. Di sini banyak sekali tabel yang mana nanti kita cross-check-kan dengan kalender pendidikan. Kalender pendidikan yang digunakan oleh sekolah-sekolah yang berpedoman pada kalender Jawa Timur. Kemudian kita juga cocokkan dengan kalender biasa yang kita gunakan. Misalnya pada tanggal 1 Juli itu hari apa, misalnya seperti itu. Kemudian kita isikan di sini misalnya pada tema, misalnya pada kelas 1, ya cukup di sini nanti dituliskan diriku, tema 1 ya. Kemudian misalnya pada kelas 1 ya, diriku. Kemudian subtemanya aku dan teman baru misalnya 1. Kemudian pembelajaran keberapa? Pembelajaran 1. Di sini kenapa kok ada Juli, Agustus, September? Maksudnya adalah pembelajaran 1 itu masuk pada minggu keberapa. Misalnya nanti jika kita lihat di kalender, oh ternyata masuknya itu pada tanggal 13 Juli. Ternyata 13 Juli itu masuk ke minggu ketiga. Artinya nanti pada minggu ketiga ini, pada pembelajaran 1 itu diberi warna atau dicentang. Ketika di sini sudah diberi centang, otomatis di keterangan nanti silakan dituliskan tanggalnya, yaitu 13 Juli 2020. Seperti itu. Kemudian pada pembelajaran kedua, pasti esok harinya kan ya. Maka dari itu adalah tanggal 14, karena ini tadi kan 13 Juli, otomatis di sini tanggal 14 Juli. 14 Juli berarti masih pada minggu ketiga, otomatis di sini diberi warna kotak sini. Kemudian di sini diberi keterangan 14 Juli 2020. Seperti itu contohnya. Kemudian bagaimana sih cara melihat pada tiap tema, kemudian subtema berapa, pembelajaran berapa. Kita bisa melihat pada daftar isi di buku guru, kita tentukan di situ. Misalnya di sini contoh pada kelas 1, tema 1 tadi ya. Tema 1 adalah diriku. Kemudian di sini ada subtema dari 1 sampai 4. Ini adalah pembelajaran pada semester 1 ya. Kemudian kita tentukan, oh ternyata subtema 1 ini, aku dan teman baru. Kemudian subtema 2, tubuhku. Subtema 3, aku merawat tubuhku. Subtema 4, aku istimewa. Jadi nanti bisa kita tuliskan di kolom tadi, tema 1 adalah diriku, kemudian subtema 1 adalah aku dan teman baru. Seperti itu. Kemudian
pada pembelajarannya juga dicek apakah pembelajaran tersebut sampai pada pembelajaran 6. Karena pada kelas tinggi rata-rata tampilannya adalah seperti ini. Di sini pada kelas tinggi misalnya kelas 6 ya. Jadi kelas tinggi itu dari kelas 4 sampai kelas 6. Di sini kita bisa lihat pada satu tema, yaitu di tema 9 misalnya saya ambil acak ya ini, terdiri dari ternyata hanya ada 3 subtema. Tetapi setelah subtema 3 terdapat kegiatan pembiasaan literasi. Setelah dicek pada kegiatan pembiasaan literasi ternyata juga terdiri dari 6 pembelajaran. Otomatis kegiatan pembiasaan literasi ini bisa dikatakan subtema 4. Jadi nanti ketika mengerjakan dan sampean misalnya mengerjakan kelas tinggi, otomatis tetap sama karena kegiatan pembiasaan literasi ini sudah dianggap pada subtema 4. Seperti itu. Kemudian di sini adalah tampilan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Depdikbud. Kemudian di sini bisa kita lihat awal pembelajaran itu dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Otomatis dalam satu semester bisa kita lihat di sini pada kolom yang berwarna putih. Jadi ini misalnya ini ya, dalam satu semester ini yang merah ini, kemudian berakhirnya itu sampai pada tanggal ini, 23 Desember 2020. Nah, artinya nanti sampai mengerjakan promes ini dari tanggal 13 Juli sampai tanggal sampai tanggal 23 Desember 2020. Nanti sampai rancang bagaimana caranya mengajarkan dalam satu semester, misalnya kelas rendah ya, 4 tema dikerjakan dalam waktu 131 hari. Jadi, misalnya pada tema 1, subtema 1 tadi, ini kan pembelajaran 1 pada tanggal 13 Juli yang masuk pada minggu ketiga, kemudian dilanjutkan sampai hari pembelajaran ke-6 ini. Setelah itu, jangan lupa setelah pembelajaran 6 biasanya diikutkan dengan ulangan harian. Jadi nanti bisa dituliskan ulangan hariannya itu setelah pembelajaran ke-6. Kemudian diurutkan terus sampai bagaimana caranya sampai mengajarkan pada tanggal 23 Desember ini sudah berakhir. Kemudian ketika ada hari libur, ya otomatis libur. Jangan sampai misalnya kalian tentukan pada pembelajaran ke-1, subtema 2 misalnya, pada tanggal 19 misalnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi dilanjutkan berikutnya adalah tanggal 20. Seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini sesuai dengan kalender pendidikan. Kemudian cara mengeceknya bagaimana? Karena di sini tidak ada minggu keberapa, misalnya 13 Juli kita mengeceknya ya pada kalender biasa. Misalnya 13 Juli, dia kan letaknya di sini, otomatis kita bisa tahu, oh ternyata dia minggu ketiga. Seperti itu, dan seterusnya. Di sini sudah saya beri contoh pada pengerjaan kelas 1, semester 1, dan juga tema 1 diriku. Kemudian kita tuliskan di sini sesuai dengan daftar isi di buku guru.
Misalnya pada subtema 1 itu adalah aku dan teman baru dan terdiri dari 6 pembelajaran. Kemudian pada pembelajaran 1 karena di kalender pendidikan dimulai pada 13 Juli, maka kita tuliskan di keterangan sini 13 Juli 2020. Dan 13 Juli itu termasuk pada minggu ketiga ketika kita melihat pada kalender biasa. Jadi kita beri warna pada kotak minggu ketiga. Berikutnya pembelajaran kedua masih sama pada minggu ketiga, yaitu 14 Juli 2020. Dan seterusnya sampai pada pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 masih pada minggu ketiga, yaitu tanggal 18 Juli 2020. Dan bisa kita lihat pada pembelajaran 6 itu adalah hari Sabtu. Kemudian setelah pembelajaran ke-6, biasanya seorang guru harus melakukan ulangan harian atau penilaian harian yang penamaan di K13, dinamakan dengan PH1 karena kita melakukan ulangan harian ke-1 ya. Kemudian karena setelah Sabtu itu adalah Minggu, otomatis Minggu tidak kita tulis, tetapi penilaian harian 1 itu masuk pada hari Senin, di mana hari Senin itu adalah tanggal 20 Juli 2020 dan masuk pada minggu keempat. Jadi kita beri warna pada minggu keempat. Kemudian masuk ke subtema 2, yaitu tubuhku. Di subtema 2 ini juga terdiri dari 6 pembelajaran, dan pada pembelajaran 1 karena PH tadi kan hari Senin, otomatis pembelajaran 1 adalah hari Selasa. Di mana hari Selasa itu adalah tanggal 21 Juli 2020 dan masuk pada minggu keempat. Otomatis minggu keempat ini kita beri warna. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian misalnya pada pembelajaran kelima ini adalah hari Sabtu, otomatis Minggu adalah hari libur. Otomatis dilanjutkan pada keesokan harinya, yaitu hari Senin. Dan hari Senin ini masuk ke minggu berikutnya, otomatis beri warna pada kotak berikutnya. Begitu juga jika ada hari libur nasional, misalnya pada tanggal 24 Juli misalnya. 24 Juli ini ternyata hari libur, otomatis kalian loncati jangan 24 Juli misalnya. Langsung setelah 23, langsung pada 25 Juli. Jadi kalian harus mengecek antara kalender pendidikan dan juga antara kalender biasa. Jadi kalau ada hari libur, otomatis jangan dituliskan di sini. Jadi yang di sini adalah hanya hari efektif yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian di sini ada contoh pada Promes tahun lalu. Ini saya beri contoh saja. Ketika nanti kalian mengerjakan misalnya, kalau ini kan semester 2, otomatis kalau di tema 5 masih belum ada yang namanya PTS dan PAS. PTS dan PAS adalah, PTS itu penilaian tengah semester atau biasa disebut UTS ya. Kemudian PAS itu adalah penilaian akhir semester atau disebut UAS. Jadi misalnya di tema 8, di sini ada pastinya PAS. Jadi kita tentukan dan di kalender pendidikan juga sudah ada kapan UTS dan juga kapan UAS-nya. Dan kita tuliskan di sini misalnya setelah pembelajaran selesai, tema 8 ini selesai, otomatis kita lihat, oh ternyata di kalender pendidikan PAS itu dimulai pada 15 Juni 2020. Otomatis kita beri kolom atau kita beri warna pada kolom ini, warna yang lain. Misalnya kita beri PAS. Jadi otomatis kalau PAS itu dilakukan dalam
waktu 1 minggu. Jadi dalam waktu 1 minggu kalian blok beri warna, kemudian kalian tuliskan bahwa di sini adalah pelaksanaan PAS. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Ketika kurang paham, mungkin bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Nanti kita diskusikan bersama di sana. Jadi tidak perlu japri ya, nanti karena takutnya ada yang satu tanya pertanyaannya sama, jadi mending kita diskusikan di grup WhatsApp. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.